الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين. Jemaah subuh yang dirahmati Allah yang belum niat i'tikaf atau berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala, saya beriktikaf di dalam masjid ini selama di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kitab tafsir Jalalain karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, wa naf'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain amin. Lanjutkan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi i'tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'malun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin di ayat yang sebelumnya, yang ayat yang paling panjang di mushaf, yaitu ayat Al-Mudayanah, ayat yang membicarakan tentang utang piutang, bagaimana cara supaya ini hak orang lain terjaga ketika terjadi transaksi utang piutang, dengan cara yang pertama Allah anjurkan untuk ditulis utang, tulis ke notaris. Kemudian yang kedua Allah anjurkan dengan adanya saksi. Ini utang piutang, kalau pertama bisa harus tulis, yang kedua harus ada saksi. Saksi seperti yang kita sudah baca, dua laki-laki atau satu laki-laki dua perempuan, atau boleh juga satu laki-laki ditambah satu laki-laki plus satu sumpah dari yang punya hak ataupun pemohon. Untuk ayat selanjutnya Allah menjelaskan cara ataupun anjuran yang ketiga ketika untuk menjaga utang. Jadi yang pertama tulis supaya tidak ada yang lupa hilang utang. Yang kedua pakai saksi. Yang selanjutnya yang ketiga, salah satu cara untuk menjaga hutang supaya tidak sia-sia hilang begitu saja dan supaya tidak terjadi perselisihan dengan yang namanya rahan ataupun gadai. Nah, ini rahan yang tujuannya untuk menjaga utang piutang supaya hutang orang lain tidak hilang. Nah, jadi kalau yang pernah kita baca di fikih, rahan itu adalah ja'alu ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha 'inda ta'adzuri wafa'ih. Ini definisi dari rahan, yaitu menjadikan sebuah benda yang berharga, baik emas, perak, tanah, rumah, menjadikan sebuah benda yang berharga wathiqatan sebagai jaminan untuk apa? Jaminan untuk sebuah hutang yang akan dibayarkan ataupun ditunaikan hutang dari benda itu jika si yang hutang tidak mampu membayar. Nah, hutang kasih tempo 5 bulan. Nah, daripada ntar takutnya dia miskin, atau misalkan dia itu takut misalkan dia miskin atau meninggal, yang akhirnya utang kita nggak hilang. Solusinya
salah satunya dengan rahan. Kita minta tanahnya, sertifikat tanahnya, yang fungsinya intantar ini tanah menjadi jaminan yang jika ketika utang kita jatuh tempo dia nggak sanggup membayar, dia bangkrut atau apa, kita ambil uang kita dari mana? Dari hasil penjualan tanah tadi. Kita ambil itu tanah, kita jual sama dia, suruh jual sama dia jual, kemudian minta jatah utang. Nah, itu fungsi rahan pada dasarnya. Fungsi rahan utama adalah sebagai jaminan utang ketika tidak mampu membayar. Seperti tadi, ja'lu ainin, menjadikan benda yang berharga, ya bi ja'lu ainin maliyatin yustawfa bidainin yustawfa minha 'inda ta'adzuri wafa'ih. Menjadikan sebuah benda berharga yang untuk sebagai jaminan untuk sebuah hutang yang fungsinya untuk nanti dibayarkan hutang, ditunaikan hutang dari benda itu, artinya dari hasil penjualan benda tadi ketika tidak mampu membayar. Ini salah fungsi untuk apa? Untuk menjaga hutang. Daripada kita takut ini orang lari atau dia udah. Dan kemudian hukum benda rahan ini, benda kalau sudah dijadikan sebagai benda gadai ataupun anggunan, ini yang punya benda tadi ataupun yang hutang, yang minjam, tidak boleh dia jual. Tidak boleh dijual itu harta selama ia masih dalam statusnya benda jaminan. Tidak boleh kita ambil itu barang kita jual, padahal itu sudah jadi jaminan, tidak sah. Tidak sah transaksi jual beli pada benda yang statusnya sebagai jaminan utang orang lain. Nah, di sini baru Allah katakan wa in kuntum ala safarin, dan jika kalian dalam keadaan safar. Sebenarnya ini safar ini cuma Allah katakan, Allah seolah-olah di sini menyebutkan pegadaian ini ataupun menjadikan jaminan utang dalam bentuk gadai ini khusus di ketika safar. Padahal tidak. Ini cuma Allah menyebutkan biasanya. Ini namanya kait ataupun Allah menyebutkan sebuah kait dalam Al-Quran dengan tujuan untuk menyebutkan kebiasaan. Jadi itu entah tidak berfungsi. Jangan dipahami, oh berarti Ustaz kalau enggak safar, kalau kita di kampung enggak berlaku gadai, ya tidak berlaku juga. Wa in kuntum ala safarin, itu di Al-Quran Allah menyebutkan kalau musafir, nah itu Allah menyebutkan karena itu kebiasaan. Kebiasaannya terjadi ketika safar. Bukan berarti jangan dipahami sebaliknya. Artinya kalau di kampung, kalau kita di dalam keadaan tidak musafir di kampung, tidak boleh melakukan akad rahan, bukan? Boleh. Wa in kuntum ala safarin, dan jika kalian dalam keadaan safar, bepergian. Wa lam tajidu katiban, kemudian kalian utang piutang ataupun kalian buat transaksi utang piutang, dan kemudian walam tajidu katiban, kalian tidak menemukan seorang juru tulis, nggak ada notaris itu di perjalanan nyari mana notaris. Farihanun maqbudah, maka solusinya untuk menjamin utang dengan farihanun. Nirihanun dalam qiraah ada dua, sebagian qiraah faruhunun, qiraah Ibnu Katsir faruhunun maqbudah. Ini qiraah ini fungsi untuk apa? Nah, fungsinya kalau misalkan kita dengar orang lain baca beda, ada sebagian qiraah yang membolehkan. Nah, qiraah ini bukan ciptaan ulama, bukan. Berarti qiraah Ibnu Katsir, qiraah Hafs, qiraah Hamzah, ini semua bukan ciptaan mereka. Nah, mereka cuman semuanya bersumber dari Rasulullah, cuman dinisbahkan ataupun dinisbahkan qiraah ke mereka karena mereka yang lebih sangat fokus. Jadi beliau ini sangat fokus mengajarkan, menulis, mengarang kitab khusus tentang satu qiraah ini, sehingga lama-kelamaan ketika disebutkan bentuk qiraah itu tertuju ke beliau. Nah, ini nama dia. Jadi nisbat qiraah itu ke beliau bukan karena beliau yang menciptakan, tapi karena beliau lebih masyhur dalam qiraah itu, lebih semangat dalam mengajarkan, lebih fokus dalam qiraah itu, sehingga lama-kelamaan qiraah itu dinisbatkan ke beliau.
Jadi terkusuf farihanun, sebagian qiraah membaca faruhunun. Faruhunun maqbudah. Jadi qiraah Ibnu Katsir kalau baca wa in kuntumu ala safarin wa lam tajidu katiban faruhunun maqbudah. Faruhunun. Hafaz ma'ruf, hafaz seperti yang di mushaf kita, farihanun maqbudah. Dua-duanya jamak rahan. Jadi kalau mufradnya ataupun tunggalnya rahnun. Tapi kalau bentuk jamaknya ataupun untuk menunjukkan banyak, rihanun atau ruhunun. Farihanun maqbudah. Ya kata Allah, dan jika kalian dalam keadaan safar, kemudian tidak kalian temukan seorang juru tulis, farihanun maqbudah, maka saat itu harus ada jaminan ataupun gadaian anggunan yang diambilkan. Ambil jaminan, harus jaminan, tidak harus, bukan kewajiban. Ketika utang piutang enggak wajib harus ada jaminan, tidak. Boleh bagi yang ngasih hutang ini ataupun yang ngasih pinjaman minta, ini saya butuh jaminan untuk hutang saya. Ay tastawthiquna biha, kalian menjadikan jaminan dengan arahan, dengan benda anggunan tadi. Kemudian wa bayyanatis sunnah jawaz ar-rahni fil hadar. Dalam hadis disebutkan tentang kebolehan akad rahan ataupun pegadaian ketika di kampung, bukan dalam keadaan musafir. Ini di Al-Quran disebutkan khusus musafir. Kalau kalian musafir, pakai rahan. Tapi kalau enggak musafir boleh Ustaz. Di sini disebutkan dalam hadis walaupun kita bukan dalam keadaan musafir boleh. Artinya yang Allah sebutkan tadi ke safar ini jangan dipahami sebaliknya. Ini Allah katakan, dan jika kalian safar maka rihan. Oh berarti Ustaz kalau enggak safar tidak boleh? Enggak boleh dipahami sebaliknya. Karena yang sebaliknya hukum kalau tidak selain musafir juga boleh melakukan rahan seperti yang disebutkan dalam hadis. Jadi hadis menyebutkan. Jadi fi jawaz ar-rahni fil hadar wa wujud al-katib. Dalam hadis disebutkan tentang kebolehan melakukan akad rahan, dan padahal saat itu kita menemukan juru tulis. Walaupun kita punya juru tulis, tetapi tetap dibolehkan pakai rahan. Maka fattaqid bima dzukir li'anna at-tawthiq fihi ashad. Terus kenapa juga Allah sebutkan khusus ketika musafir? Allah tadi sebutkan dua syaratnya. Yang pertama ketika kalian safar, yang kedua kalian tidak menemukan juru tulis. Terus buat apa itu dua? Padahal walaupun kita di kampung dan kita menemukan juru tulis, hukumnya tetap boleh melakukan rahan, boleh melakukan pegadaian. Terus ngapain juga Allah sebutkan dua syarat tadi? Yang pertama harus musafir, yang kedua tidak menemukan juru tulis. Ini kata ulama fattaqid bila dzukir, Allah menyebutkan kait dan menyebutkan dua syarat tadi, li'anna at-tawthiq fihi ashad. Karena membuat jaminan ketika safar itu lebih diharuskan, lebih harus buat jaminan. Karena ketika safar itu kemungkinan bisa jadi meninggal di safar ataupun dia lari. Jadi kebutuhan untuk membuat jaminan ketika safar lebih kuat. Jadi kebutuhannya lebih dibutuhkan. Maka saat itu Allah sebutkan kalau safar dan tidak menemukan juru tulis. Adapun kalau di kampung, jadi walau jaminannya tidak terlalu dibutuhkan seperti halnya yang dibutuhkan ketika safar. Jadi artinya tidak boleh dipahami sebaliknya. Berarti kalau di kampung nggak boleh, ataupun kalau kita menemukan juru tulis tidak boleh pakai akad rahan, tidak seperti itu. Boleh melakukan akad rahan walaupun kita tidak dalam keadaan safar, walaupun kita juga kita menemukan juru tulis. La ilaha illallah. Kemudian wa afada qawluhu maqbudatun istiratul qabdi fi rahni, dan Allah tadi menyebutkan farihanun maqbudah, maka boleh bentuk jaminan anggunan yang sudah dikabad. Kabad itu artinya diambil ataupun diterima.
Itu Allah sebutkan maqbudah untuk memberi paham ataupun untuk mengisyarat bahawa qabd disyaratkan dalam rahan. Jadi dalam akad rahan yang namanya beranggunan itu harus diterima. Harus diterima sama pihak siapa? Pihak yang ngasih hutang. Yang ngasih pinjaman, nanti yang minjam tadi ngasih jaminan. Nah, itu jaminan kita ambil, pegang. Ambil. Fa in amina ba'dukum, kemudian kata Allah, fa in amina ba'dukum ba'dha, maka jika mengamanah ataupun mempercayai oleh sebagian kalian akan sebagian yang lain. Artinya jika yang ngasih pinjaman mempercayai si yang minjam, ai ad-da'in 'alal madin al-madin ala haqqih, maka jika sebagian kalian, siapa itu yang dimaksud sebagian? Orang yang ngasih pinjaman mempercayai sebagian yang lain, orang yang utang ataupun yang minjam, sehingga dia tidak melakukan akad rahan, tidak minta jaminan, cuma ngasih karena dia atas dasar kepercayaan. Saya percaya ini orang bakal baik, tidak bakal lari, dan insya Allah ketika jadi tempoh bakal dibayar secepatnya, tidak membutuhkan rahan, tidak membutuhkan jaminan. Maka ketika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain seperti itu sehingga tidak melakukan rahan, falyu'addil ladzi tumina amanatah, maka saat itu kata Allah kewajiban terhadap orang maka hendak ditunaikan oleh orang yang dipercayai akan amanahnya. Amanahnya itulah hak orang lain, itu hutang orang lain. Apabila kita dipercayai sama orang sehingga dia memberikan utang kepada kita tanpa jaminan, kadang-kadang dia kawan baik ataupun saudara kakak beradik, dia ngasih pinjaman ke kita tanpa jaminan, maka kewajiban terhadap orang yang menerima tadi harus menunaikan hak orang lain. Ma'rufal yu'addil ladzi tumina amanatah, maka hendak ditunai oleh orang yang dipercayai tadi akan amanahnya. Amanah itu maksud di sini adalah utang. Amanah itu maksud adalah utang si yang minjam ke dia tadi. Kemudian waliyattaqillaha rabbah, dan hendak bertakwa ia kepada Allah Tuhannya dalam menunaikan utang orang lain. Takwa ke Allah, jangan ditunda-tunda. Jatuh tempoh hari Senin, jangan hari Selasa. Kalau misalkan belum ada uang, kasih tahu ke yang ngasih utang, Pak, mohon maaf saya belum punya uang. Ini enggak ngilang gitu saja, nomornya hilang, dihubungi enggak diangkat. Matlul ghani zulmun, menunda-nunda hutang bagi orang yang mampu untuk membayar dianggap zalim. Menzalimi orang yang ngasih hutang. Salah satu hal yang wajib disegerakan adalah bayar hutang. Dalam Islam ada beberapa hal yang wajib disegerakan, walaupun dasarnya al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu pada dasarnya itu adalah tabiat syaitan. Buru-buru tabiat syaitan. Tapi dalam Islam ada beberapa hal yang diperintahkan untuk berburu-buru, untuk disegerakan. Yang pertama bayar hutang ketika jatuh tempo. Salah satunya bayar hutang. Yang kedua bertaubat. Kalau sudah melakukan dosa, saat itu langsung bertaubat. Wajib bertaubat segera. Jangan ntar pas pensiun saya taubat. Jangan enggak. Kalau misalkan meninggal sebelum pensiun bagaimana? Waliyattaqillaha rabbah, dan hendak bertakwa ia kepada Allah, yaitu Tuhannya. Bertakwa ke Allah dalam menunaikan utang orang lain. Jangan dikurangi, jangan ditunda, jangan ditunda-tunda. Antar kasihan yang ngasih utang padahal dia butuh. Waliyattaqillaha rabbah, dan hendak bertakwa ia kepada Allah, yaitu Tuhannya, fi adaihi, dalam menunaikan utang orang lain. Wala taktumus syahadah, kemudian dan jangan sama sekali kalian menyembunyikan syahadah. Ketika misalkan kita pernah menyaksikan sebuah utang piutang, sebuah transaksi utang piutang, dan kemudian kita diminta sama orang itu untuk bersaksi depan hakim. Misalkan hari Senin, hari ini misalkan kita kita diminta untuk jadi saksi sebuah transaksi utang piutang jual beli. Ya kan, kita saksi, saya sebagai saksi, kita tulis. Kemudian nanti bulan depan misalkan, bulan depan mereka berdua ini terjadi perselisihan.
kita diminta untuk menjadi saksi di depan hakim. Nah, ini yang dimaksud nih. Wala taktumu syahadah. Ketika kita diminta untuk jadi saksi di depan hakim terhadap sebuah perbuatan ataupun sebuah transaksi yang pernah kita jadi saksi sebelumnya. Nah, tanggal 1 kita diminta jadi saksi di sebuah transaksi, ya khair. Oh ya, saya sudah lihat benar. Kemudian bulan depan baru mereka selisih misalkan. Satu bilang segini, si A bilang 10, si B bilang 11. Maka saat itu mereka membutuhkan kita, yang kita sebagai yang dulu sempat jadi saksi, buat bersaksi depan pengadilan. Ini di sini kata Allah, wala taktumu syahadah. Jangan sama sekali kalian menyembunyikan persaksian. Kalau diminta untuk jadi saksi di depan pengadilan, datang bersaksi di depan hakim bahwa saya dulu, wahai hakim, saya bersaksi dulu saya melihat mereka ini melakukan transaksi sebanyak sejumlah 10 juta. Wala taktumu syahadah, dan jangan sama sekali kalian menyembunyikan syahadah. Marhaban. Ya, kalau kita ridho dapat pahala. Jadi tunda sekarang nih yang memberikan hutang tidak bayar saya, jadi tidak sampai. Ya, itu sebuah kewajiban. Benar. Ya. Bisa jadi pahala dia. Bisa jadi, karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Wajib kita nunggu. Arti wajib apa? Dapat pahala ketika dilakukan dan berdosa ketika ditinggalkan. Artinya dapat pahala ketika dilakukan. Salah satu kewajiban yang akan dapat pahala ketika dilakukan yaitu menunggu orang yang minjam uang sama kita ketika ia tidak mampu bayar. Padahal udah jatuh tempo. Dia ini udah jatuh tempo, kemudian dia belum mampu membayar. Dia hubungin kita, Pak Haji, mohon maaf, saya ini belum ada uang untuk membayar utang Pak Haji, saya belum punya uang sekarang. Minta waktunya, ntar kalau saya punya saya bayar langsung. Nah, kita tunggu saat itu, ya khair. Itu bagian, itu wajib kita tunggu. Yang pertama, wajib kita tunggu sampai ia mampu membayar, dan selama masa penantian itu kita sedang melakukan sebuah kewajiban yang mendapatkan pahala. Ibadah. Ya, selama dia. Dan kalau misalkan kita lihat dia sudah mampu, udah tagih aja. Kalau misalkan kita mau nagih. Nah, salah satu cara supaya tidak terjadi yang seperti itu, tadi tunda lagi. Solusinya ya ini. Solusinya lakukan yang dianjurkan sama Allah, bikin rahim, bikin jaminan. Cuma yang jadi kesalahan sekarang, jaminannya harus dipakai sama yang ngasih pinjaman. Nah, ini bermasalah. Ini kita gadaikan motor, ntar motor dipakai sama yang minjemin. Nah, ini juga permasalahan. Jadi selama itu jadi nggak boleh pakai sama si. Bukan nggak boleh. Hukumnya kalau disyaratkan dalam akad, misalkan ini saya pinjamkan ke kamu 10 juta ataupun 20 juta, tapi nanti itu motor kamu jadi jaminan. Tapi syaratnya, kalau disebutkan syarat ketika transaksi, dalam akad transaksi, syaratnya nanti motor itu saya pakai. Hukumnya riba. Kullu qardin yajurru naf'an lil muqridi fahuwa riba. Setiap transaksi utang piutang yang di situ ada persyaratan adanya manfaat yang kembali ke orang yang ngasih pinjaman ataupun yang ngasih utang, maka dianggap riba. Manfaat itu banyak, ada kala bentuk utang dasarnya 1 juta jadi 1.100.000, kita membayar lebih, ataupun manfaatnya berbentuk pemakaian motor tadi. Kalau misalkan tidak disyaratkan dalam akad, kalau misalkan akad seperti biasa, ini gadai motor, saya minta gadai motor, kemudian selesai itu semua, selesai transaksi, kata yang punya motor tadi, udahlah Pak, Bapak udah mau membantu saya, sudah mau minjemin uang ke saya, udah motor ini saya rela pakai sama Bapak aja selama saya belum bayar utang. Di sini labas masih boleh, walaupun sebagian ulama mengatakan tak boleh. Karena dia ngasih motor tadi pasti karena utang. Kalau nggak utang dia nggak mungkin ngasih motor. Artinya dia itu ngasih motor karena terpaksa, karena dia nggak enak lah.
ataupun karena dia ngutang akhirnya dia terpaksa ngasih motor. Pada dasarnya kalau misalkan nggak ngutang nggak bakal dia kasih. Nah, maka di sini malahan ada sebagian ulama mengatakan kalau sudah terjadi kebiasaan seperti itu dianggap disyaratlah maka sehingga tidak boleh. Tapi untuk kita sementara Ustaz bagaimana yang harus saya lakukan? Yang harus kita lakukan ambil jaminan, kemudian udah suruh dia pakai. Tapi benar-benar terjaga bahwa motor itu adalah jaminan, tidak boleh dijual. Boleh selama benda yang sudah kita jadikan sebagai jaminan tidak sah diperjualbelikan. Tak tahu itu hukum Indonesia seperti itu atau bukan, wallahu a'lam. Tapi hukum Islam, benda yang sudah dijadikan sebagai jaminan untuk utang tidak sah. Kalau dia jual itu benda tidak sah jual beli, tidak sah jual beli. Jadi kembali ke sini, wala taktumu syahadah. Jangan sama sekali kalian menyembunyikan syahadah, persaksian yang pernah kalian saksikan. Harus kalau diminta ke pengadilan, datang ke pengadilan bersaksi terhadap sebuah transaksi yang dulu kalian pernah dijadikan sebagai saksi. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Dan orang yang menyembunyikan syahadah, fa innahu, maka dia itu hatinya sedang berdosa. Hatinya sedang berdosa. Ini artinya mulai dari hati, dasarnya hati, kemudian ke seluruh badan. Karena sebuah kelakuan yang kita lakukan bersumber dari hati. Apabila hati berdosa, maka yang lain pasti semua berdosa. Ini seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kalian berdosa. Tapi Allah sebutkan athimun qalbuh, karena hati sumbernya. Sumber dosa hati. Apabila hati sudah enggak jelas, yang lain bakal rusak. Allahu bima ta'malun alim. Dan Allah dengan apapun yang kalian lakukan maha mengetahui. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marhaba. Harusnya iya. Oh, bukan nggak bisa diapa-apakan, Pak. Itu jaminan. Misalkan dia ngasih emas buat kita sebagai jaminan, maka di waktu di mana jatuh tempo dan dia saat itu tidak sanggup membayar, tugas kita fungsi jaminan, ambil itu emas jual. Ya. Sampai terjual. Oh, nggak boleh kalau jadi milik. Dengan adanya terjadi akad transaksi rahan pegadaian, itu persyaratan itu memang nggak perlu disebutkan. Memang itu dari akad rahan sendiri, emang tujuannya itu. Jadi nggak perlu disyaratkan lagi. Contoh misalkan seperti ini, Pak. Ini saya jual motor ke kamu dengan syarat kamu bayar. Nggak perlu syarat kamu bayar. Dengan kita sebutkan ini saya jual motor ke kamu dengan harga 10 juta, persyaratan harus bayar nggak perlu disebutkan. Ya itu, enggak
Oh, kalau misalkan artinya seperti ini, kalau misalkan ditulis ini motor ini saya jadi jaminan, lebih bagus. Kalau ditulis lebih bagus supaya lebih terjamin. Rahan ditulis lagi. Maksudnya? Enggak, ini yang hukum nggak boleh di sini. Mungkin dari segi hukum negara, kalau hukum syariat boleh. Jadi harus bedakan dulu Pak Haji, ini pertanyaan apakah hukum syariat ditanya ke saya, ke hukum negara. Ya kan, berarti kalau pengen supaya diakui juga sama negara, di samping rahan, jangan cuma di mulut, tambah tulisan. Nah, silakan. Lebih bagus daripada antar kita syariat sudah dibolehkan, di negara nggak dibolehkan, terjadi ribut lagi nanti. Lebih baik lakukan transaksi yang di situ sesuai dengan syariat dan juga sesuai dengan hukum kenegaraan. Sehingga aman, syariat aman, negara aman. Innalillah. Seharusnya enggak seperti itu. Kalau hukum syariat dia boleh memaksakan. Kamu harus jual itu motor, diangkat ke pengadilan, nanti dalam pengadilan mewajibkan dia untuk menjual. Kalau enggak seperti itu, kasihan yang utang, yang ngasih pinjaman. Cuma ngeliat-liat doang mobil, mau jual enggak sah. Ya kalau seperti ya. Harusnya ya seperti itu, berarti harus untuk terjadi hal dalam hukum syariat. Apakah harus tulis katanya? Boleh ditulis, tapi tidak wajib. Dalam hukum syariat boleh dijual, boleh kita jual dia, mau jual ataupun mobil, boleh tetap saya. Itulah tujuan arahan. Tapi untuk lebih lebih diakui sudah diakui juga sama negara, sehingga kita ketika menjualnya sah legal dalam hukum negara, dan itu legal dalam hukum syariat. Ditulis ini benda ini jadi benda rahan dewa sekian, bisa dapat lainnya, ada saksinya lagi, lebih bagus. Kenapa juga ini pengalaman apabila dia disepakatkan harga jual itu adalah masalah. Oh dia masih bikin jadi kalau menurut saya bisa dilakukan dia hingga